Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Wastu dari kelas 2C Sistem Telekomunikasi dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul A State of the Art Review of System of Linear Inequalities and Related Observability Problems. Banyak orang di bidang teknik dan penelitian tidak tahu cara menangani sistem pertidaksamaan linear secara efektif. Di internet panduan yang tersedia biasanya hanya membahas sistem kecil seperti 1-3 pertidaksamaan, sehingga muncul kesan keliru bahwa metode untuk sistem besar tidak ada. Alat atau software untuk menyelesaikan masalah ini tidak umum untuk diketahui atau sulit didapatkan. Dan di dalam dunia teknik, seringkali satu solusi saja tidak cukup. Insinyur membutuhkan banyak pilihan solusi untuk mengantisipasi kegagalan dari sebuah sistem yang tidak terduga. Bermula dari persepsi keliru bahwa tidak ada metode umum untuk menyelesaikan sistem persamaan dalam skala besar, serta sulitnya mengakses perangkat lunak yang memadai. Penulis menekankan bahwa dalam dunia teknik, memiliki seluruh rangkaian solusi jauh lebih berharga daripada hanya satu solusi optimal, karena memungkinkan para ahli untuk menyesuaikan diri jika terjadi kegagalan dari suatu sistem atau muncul batasan yang tidak terduga. Penulis menjelaskan bahwa solusi umum dari sistem ini merupakan gabungan dari 3 komponen. Pertama, ruang bagian linear atau linear subspace. Kedua, kerucut lancip atau acute cone. Dan ketiga adalah polytope atau polytope. Untuk mengidentifikasi komponen-komponen ini secara minimal, digunakan konsep ortogonalitas atau persamaan dan polaritas kerucut dual. Teori ini bisa digunakan di beberapa masalah. Misalkan kita ambil contoh masalah yaitu masalah pemantauan lalu lintas. Skenarionya, ada sebuah jaringan jalan dengan beberapa rute. Di beberapa jalan tertentu dipasang kamera untuk memindai plat nomor kendaraan atau plat scanning. Masalahnya, kita tidak bisa memasang kamera di setiap sudut jalan karena biayanya yang mahal. Jadi pertanyaannya adalah rute mana saja yang alirannya bisa kita tebak secara akurat hanya dengan kamera di lokasi-lokasi tertentu. Nah, kegunaannya, matematika ini membantu menentukan jumlah kamera yang minimal yang dibutuhkan untuk memantau lalu lintas secara efektif. Dalam masalah lalu lintas, jalanan dipandang sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari titik atau nodes, dan ruas jalanan merupakan links. Kendaraan bergerak melalui rute-rute tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan atau OD pairs. Aliran kendaraan pada rute-rute ini adalah variabel tidak diketahui yang ingin kita cari tahu. Untuk pengumpulan datanya, kamera pemindai plat nomor dipasang di beberapa ruas jalan tertentu atau scan links. Ketika sebuah kendaraan melewati kamera tersebut, sistem dapat mengidentifikasi rute yang diambil berdasarkan nomor platnya. Data hasil pemindaian ini disebut sebagai aliran web, menjadi nilai yang diketahui dalam sistem persamaan kita. Masalah utamanya adalah apakah data dari kamera yang terbatas cukup untuk mengetahui jumlah kendaraan di semua rute dan ruas jalan. Disinilah teori observabilitas bekerja. Pertama ada observabilitas penuh. Jika sistem matematika menunjukkan variabel tersebut memiliki solusi unik, artinya kita bisa mengetahui secara pasti jumlah kendaraan di rute tersebut hanya dari data kamera yang ada. Yang kedua adalah observabilitas parsial. Jika data kamera tidak cukup untuk memberikan angka pasti, teori ini tetap bisa memberikan batas bawah dan batas atas, atau nilai minimum dan maksimum dari arus kendaraan tersebut. Lalu identifikasi variabel dengan menggunakan algoritma ortogonalitas untuk persamaan atau algoritma T atau gamma untuk pertidaksamaan, kita bisa mengidentifikasi mana variabel yang teramati atau observable dan mana yang tidak. Bagi pengatur lalu lintas atau insinyur, teori ini memberikan beberapa keuntungan yang strategis. Yang pertama ada optimasi sumber daya, menentukan jumlah kamera minimal yang dibutuhkan dan di mana lokasi yang terbaik untuk memasangnya agar arus tertentu dapat dipantau. Menangani data yang terbatas, kita tidak perlu memasang kamera di setiap jalan. Teori ini memungkinkan kita untuk menebak secara matematis
harus di jalan yang tidak memiliki kamera berdasarkan data dari jalan yang terhubung. Dan juga ada fleksibilitas solusi, karena metode ini menghasilkan seluruh rangkaian solusi, bukan hanya satu jawaban. Insinyur bisa tetap memiliki estimasi arus lalu lintas, meskipun terjadi gangguan data ataupun kesalahan pada suatu kamera. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun metode matematika yang kuat sudah ada, penerapannya dalam teknik dan sains masih lambat karena kurangnya publikasi dan perangkat lunak yang mudah diakses. Melalui contoh aplikasi yang tadi sudah dibahas, penulis membuktikan bahwa teori ini sangat berguna untuk membuat keputusan yang praktis seperti mengenai lalu lintas tersebut. Penulis mendorong penyebaran informasi dan penggunaan perangkat lunak bebas agar alat matematika penting ini dapat digunakan lebih luas oleh para praktisi di berbagai bidang. Dan aplikasi dari teori ini masih jauh dan keluasan dari penggunaan aplikasi ini masih sangat luas karena pengaplikasian dari teori ini bisa digunakan di berbagai hal. Contohnya adalah masalah jaringan pipa air, masalah pemantauan lalu lintas yang tadi sudah dibahas, masalah optimalisasi ekonomi, atau penerapan dalam kecerdasan buatan. Ada banyak metode hebat yang sudah ada, tetapi jarang digunakan karena tersekat di bidang matematika murni dan tidak sampai ke bidang aplikasi yang praktis. Mengetahui seluruh rangkaian solusi jauh lebih berharga daripada hanya menemukan satu solusi terbaik, karena memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Penulis menekankan perlunya publikasi lebih lanjut dan penyediaan perangkat lunak gratis agar metode ini dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknik secara lebih cepat. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Adam Wastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.